Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Budi Aryadi, Eskom Mkom, dan selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizky Utari. Saya dari kelas 1E, jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Riau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang if statement. Definisi if statement. If statement adalah sebuah program yang digunakan untuk membandingkan data masukan dengan suatu kondisi untuk memutuskan apa yang dilakukan jika data yang diinput sesuai dengan kondisi atau tidak. Pernyataan dalam if akan dieksekusi jika kondisi bernilai benar. Apabila kondisi bernilai salah, maka instruksi if tidak akan dijalankan. Yang kedua ada dasar-dasar if statement. Yang pertama ada if. If digunakan dengan kondisi pertama yang bernilai true. Yang kedua ada else if. Else if digunakan dengan kondisi kedua dan lebih banyak yang bernilai true. Yang ketiga ada else yang datang setelah if atau else if. Digunakan tanpa kondisi dan bernilai false. Selanjutnya ada operasi untuk membuat kondisi. Yang pertama ada lebih besar. Contohnya 5 lebih besar dari 4 is true. Yang kedua ada lebih kecil. Contohnya 4 kurang dari 5 is true. Yang ketiga ada lebih besar sama dengan. Contohnya 4 lebih besar sama dengan 4 is true. Yang keempat ada lebih kecil sama dengan. 3 lebih kecil sama dengan 4 is true. Yang kelima ada sama dengan. Contohnya 5 sama dengan 5 is true. Selanjutnya ada pseudokode atau kode semu if statement. Jadi kode semu ini adalah deskripsi tingkat tinggi informal dan ringkas atas algoritme pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural atas suatu bahasa pemrograman dan ditujukan untuk dibaca oleh manusia, bukan oleh mesin. Jadi sederhananya, kode semu ini bertujuan untuk mempermudah manusia dalam memahami bahasa komputer. Jadi contoh kode semu di sini saya buat, yang pertama ada start, yang mulai, yang kedua ada masukkan angka, yang ketiga menghitung angka, lalu nanti si outnya berupa hasil dari proses tersebut. Lalu yang terakhir ada eksekusi program. Pada eksekusi program ini sebelumnya saya sudah membuat video mengenai program tersebut, yang mana nantinya akan ditayangkan kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Baiklah, langsung saja saya tayangkan videonya. Selamat nonton teman-teman. Baiklah, di sini saya langsung saja. Kita gunakan seperti biasa, ada include, iostream, gunakan namespace tanda, lalu ada in main dalam kurung, lalu buka kurung bawah. Nah, semisal saya mempunyai sebuah variabel, yang mana tipe datanya yaitu integer, namanya angka. Lalu kita cout, masukkan angka. Lalu saya berikan seir terhadap variabel angka. Di bawahnya saya cout angka. Nah, kalau kayak gini kan programnya kayak biasa ya teman-teman. Lalu kita coba compile and run. Yang muncul itu hanya akan angka yang kita ketikkan. Contoh, di sini saya ketikkan angka 6. Nah, lalu yang muncul di sini hanya akan angka 6. Oke. Kita lanjutkan, lalu kita coba masukkan statement if. Di sini. Kita ketik if
kondisi statement. Nah, ini cara bacanya yaitu ketika if kondisinya yaitu angka sama dengan kita masukkan angkanya sama dengan 8. Maka dia akan membahas cout tersebut angka 8. Nah, jadi nanti di compile kita ketikkan angka 8, maka yang keluar juga bacaan tersebut angka 8. Kita coba ya. Di sini kita cout finish. Lalu kita compile kan. Nah, di sini tadi kan angka value-nya yaitu 8. Tapi coba kita masukkan angka 6. Maka yang keluar hanya akan langsung bacaan finish. Kenapa? Karena value-nya tidak sesuai. Tapi coba kita compile and run. Lalu kita masukkan angka 8 yang sesuai dengan value-nya. Nah, di sini akan keluar tulisan tersebut angka 8. Nah, pas ya. Selanjutnya, misal saya memiliki if lagi. Saya tambahkan yang baru. If kita masukkan angka lebih dari 2. Kurung awal. Maka dia akan cout variabel angka lebih dari 2. Jangan lupa inline. Lalu kita jadi dia akan seperti ini teman-teman. Sekarang saya sudah mempunyai 2 if. If yang pertama ketika angka itu adalah 8, maka cout-nya akan tampil tersebut angka 8. Lalu di bawahnya finish. Tapi saya di sini mempunyai 2 if. Ternyata kalau si angka itu adalah angka yang lebih dari 2, dia juga akan menampilkan variabel angka lebih dari 2. Lalu di bawahnya tulisan finish. Lalu kita coba compile and run. Nah, misal saya di sini ingin menginputkan angka 2. Nah, 2 itu sama dengan 8 enggak? Enggak. Jadi di if yang pertama dia false. Di if yang kedua, apakah angka tersebut lebih dari 2? Enggak juga. Karena 2 itu sama dengan 2. Maka dia cout-nya akan menampilkan finish saja. Mantap ya, mantap. Lalu kita coba berikan angka lain, misalnya 3. Di sini tampil variabel angka lebih dari 2. Benar ya? Di if yang pertama kita cek apakah inputan kita sama dengan 8.
Tidak, dia adalah angka 3. Dia tidak sama dengan 8. Di if yang kedua, kita cek apakah angka 8, karena angka yang pas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.